cari deh. Pak Tono! Pak! Mbak Bella, ada apa Mbak Bella? Maksudnya apa ya Pak? Kenapa mobil-mobil pada parkir di lahan saya? Bapak jangan bilang Bapak yang sewain lahan saya. Ini kan punya Bapak saya Pak. Kok Bapak nggak bilang saya dulu sih? Apa-apa? Jangan deket-deket sama Pak Tono. Dia duda tua-tua genit, suka drama. Oh, maaf ya Ibu. Saya kenal Pak Tono udah lama. Pak Tono ini memang pensiunan yang saya udah kenal lama dan ini orang kepercayaan Papa saya juga. Wih, ini korban hasil kegenitannya Pak Tono. Mau aja belain Pak Tono. Ibu-ibu lebih baik pergi deh. Jangan asal nuduh. Ayo, pergi. Pak, ini maksudnya apa ya? Kenapa orang-orang memperlakukan Bapak seperti ini? Ceritanya panjang, Mbak. Saya nggak bisa cerita sekarang. Mohon maaf. Mungkin nanti kalau saya cerita malah jadi nyita waktunya Mbak Bella. Ini atau jangan-jangan benar ya Pak? Bapak sengaja manfaatin lahan Papa saya demi keuntungan Bapak sendiri. Bapak mendingan jujur aja sama saya, jangan kayak gini Pak. Bukan, Mbak. Mobil-mobil ini punya Mbak Siva dan Mas Brian. Dia buka rental mobil, Mbak. Loh ya, tapi tetap aja dong, Pak nggak bisa gitu. Kalau mau beli kayak atau minimal sewa gitu izinnya, ya ada bahasa gitu untuk izin. Bapak gimana sih? Bapak kan kenal sama Papa saya. Kok Bapak mau nyurangin Bapak saya gitu aja? Hah? Saya sudah sering ngingatkin, Mbak. Tapi mereka masih tetap aja ngelakuinnya, Pak. Nggak, pokoknya saya nggak percaya sama Bapak dan saya mau ketemu langsung sama orangnya. Bukannya ini rumah pengacara yang dulu ada andil di kasus Papa. Aja Nular ya. Permisi Mbak, Iya, gimana Mas? saya mau nanya, apa benar ini rumahnya Pak Januar? Dia itu pengacara dulunya. Oh, Pak Januar. Beliau sudah pindah Mas ke perumahan mewah sejak menanganin kasus besar 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu. Itu artinya apa mungkin kasus yang dimaksud itu waktu nanganin kasus Papa? Jadi setelah itu Pak Januar pindah ke perumahan mewah. Padahal pengacaranya Papa itu kalah karena membela kasus tuduhan Mama. Tapi dia punya banyak uang sampai dia bisa beli perumahan mewah. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Mas. Aku ngerasa ada yang janggal. Aku akan cari tahu rumah baru pengacara itu. Kamu mau nggak nyobain ini? Boleh. Maaf ya. Kenapa aku jadi tiba-tiba ingat Sekar? Pasti dia belum makan siang. Aku beliin aja roti lumer isi coklat. Buat aku makan bareng sama Sekar nanti. Saya mau beli deh, tapi dibungkus ya. Oh iya, baik. Oh, Pak Tono lagi. Bapak nggak ada capek-capeknya ya godain istri saya, Pak. Nih, Pak. Saya videoin Bapak ya. Saya viralin Bapak karena Bapak sering banget godain istri saya, Pak. Norak banget sih kamu. Emangnya kamu pikir kalau kamu ngerekam-rekam gitu terus viral, kamu bakal dapat keuntungan banyak? Nah, kamu juga. Kamu tuh cewek masih muda loh. Kok kamu maunya ya ngebelain orang tua genit kayak dia? Cewek murahan kamu, ha? Kurang ajar! Sekarang saya nggak mau tahu ya. Pindahin mobil-mobil kamu di tanah Papa saya. Nggak sudi! Maaf Mbak, kami akan segera... Gak bisa. Saya udah bayar sama Pak Tono. Fitnah itu, Pak. Saya nggak pernah terima uang dari mereka, Mbak. Justru mereka yang bandel, nggak ngikutin apa kata saya. Saya sudah tegur berulang kali mereka untuk tidak parkir di sana, Mbak. Pak Tono jangan lepas tangan kayak gitu dong, Pak. Bapak udah saya bayar loh, Pak. Uangnya udah ada di Bapak. Itu uang buat apa, Pak? Buat godain cewek-cewek yang lain, Pak. Nah, istri saya juga hampir kena loh. Digodain sama dia, ya kan saya?
dengerin aku. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus bilang sama semua orang kalau Pak Tono itu genit sama kamu, suka godain kamu. Kalau enggak, aku habisin kamu. Paham? Iya mas. Aduh, udah deh. Saya bener-bener gak peduli sama urusan kalian berdua. Kalau kalian terbukti memakai lahan saya tanpa izin, saya nggak akan segan-segan ya. Panggil calon tunangan saya karena dia polisi. Ya terserah. Lakukan apa yang kalian mau. Saya nggak takut. Karena kami nggak salah. Udah, sana pergi. Awas mas, pergi. Bengong aja lu kayak celengan semar. Udah ya bang, stop bikin saya pusing. Gak usah ngetes-tes saya lagi. Syukurin. Sekar, aku dikasih tau sama suster lain, katanya kamu lagi ada di sini. Jadi aku kesini deh. Aku bawain roti coklat lumer. Ayo, tebak-tebakan sama gue. Ini Satria yang asli, apa halusinasi lu aja? Kamu beneran Mas Satria kan? Kamu nih ngomong apa sih? Ya emang siapa lagi? Ini aku Satria, emang ada yang berubah dari aku? Apa sih? Oh, Saya minta KTP kamu. minta KTP? Buat apa, Sekar? Jangan-jangan mau kamu salah gunain ya KTP-nya? Apaan sih? Masa saya nyalahgunain KTP? Emangnya saya kriminal? Bentar deh, aku kira kamu bercanda loh. Ini serius. Kamu minta KTP aku? Aneh. Sejak kapan menghadap suster harus pakai KTP? Atau jangan-jangan ada orang lain yang mirip sama aku, tapi namanya bukan Satria dan kamu suka sama dia, kamu naksir sama dia? Apaan sih? Ngaku. Ini lucu banget, sumpah. Apa sih? Ini kenapa dicek KTP segala? Enggak, saya pengen tahu aja kok beneran Satria apa bukan. Ya, daripada kamu bingung, feeling aku nih kamu kelaparan nih. Jadi kamu kayak orang linglung. Kita makan ini aja. Roti kesukaan kamu. Ngapain barusan? Biasalah. Ada yang nyamuk tadi undang tiba-tiba nih. Buset dah. Dasar lu kecoa, gua dikatain nyamuk. Biasanya kalau nyamuknya rese itu nyamuk tua. Kelihatannya sih gitu. Syukur. Wah, kamu nih ya. Aku alat lu ngatain senior. Kamu pasti udah kurang ajar. Mas Satria? Ini pasti kamu kan? Enggak, maaf banget. Saya nggak sengaja. Oh, oke. Lihat. Wah, biar pada berantem, belepotan coklat, malah tambah akrab. Muntah gua ngeliatnya.